Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi nih ke bab 7. Ya, Masih bersama saya, Deva Iwandira, dan rekan saya. Adristi Akhlak Utami. Lagi ya dengan podcast kita yang di setiap minggunya ada. Nah, kali ini nih kita bakal bahas tentang mensuring and controlling asset employed atau mengukur dan mengendalikan aktiva yang dikelola. Rada nyambung-nyambung ya dengan materi kemarin. Nah, kali ini kita bahas tentang biasa tuh kalau di akuntansi itu dikenal dengan ada singkatan dengan Eva atau dengan Roy juga. Ya. Nah, kayak gitu ya. Kayak biasanya anak akuntansi itu nggak asing dengan nama-nama itu ya. Hmm, Gimana nih kesibukan dari saudari Adristi? Mungkin ada menambah kesibukan lain kah? Ya, masih begini sih, begini saja. Kita sedang dikejar target. Oke, sama ya. Diburu-buru terus. Jadi mau langsung saja atau masih ada yang ingin kita obrolin terlebih dahulu? Mungkin langsung nih, saya udah nggak sabar buat nanya-nanya. Oke. Nanya-nanya. Boleh, 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 boleh. Eh, Mungkin ini untuk pertama nih. Tadi kan kita kan mungkin ini akan bahas tentang Roy sama Eva nih. Nah, dalam analisis mengenai perlakuan alternatif aktiva dan perbandingan Roy dan dengan Eva, dengan dua cara dalam mengaitkan laba dengan aktiva yang digunakan, nah tujuannya untuk pengukuran penggunaan aset pada tujuan pusat laba ini apa sih? Oke, jadi langsung bahas tujuan ya. Jadi tujuan pengukuran penggunaan aset merupakan analogi dari eh, salah satu tujuan pusat laba itu ada dua. Yang dimana yang pertama itu memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang bagus mengenai aset yang digunakan dan untuk memacu para manajer dan yang itu mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu ekonomi. Nah, ada metode-metode nggak nih dalam menghubungkan laba dengan dasar investasi? Oke, tentunya ada ya metode-metodenya. Yang pertama tadi yang disebutkan kita akan bahas Eva dan Roy. Nah, jadi apa namanya itu dua metode ini ya mereka berdua. Yang pertama itu persentase tingkat pengembalian investasi atau biasa kita kenal tambahan ekonomi atau EVA dalam laba residual ini. Hmm. Mungkin untuk kelebihannya nih, apa nih kelebihan dari Eva sama Roy ini? Oke. Untuk kelebihan Eva dan Roy ini mungkin secara konsepnya Eva ini lebih unggul daripada Roy, tapi Roy itu lebih banyak digunakan. Yang dimana kelebihan Roy itu ada yang pertama pengukuran konferensif, yang kedua itu memudahkan dihitung, dipahami, kemudian berupa pengertian absolut, yang dimana ini bukan berupa perbandingan. Dan yang ketiga yaitu bentuk rasio sehingga
denominator atau penyebutnya ini dapat diterapkan ke unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas tanpa berpengaruh ukuran atau jenis usaha. Nah, kemudian untuk kelebihan EVA ini ada empat, yang dimana yang pertama itu seluruh unit usaha memiliki sasaran laba yang sama dengan perbandingan investasi. Kemudian yang kedua yaitu ada investasi yang dihasilkan laba di atas biaya modal akan meningkatkan EVA dan lebih menarik manajer. Dan yang ketiga itu ada tingkat suku bunga berbeda dapat digunakan untuk jenis aktiva yang berbeda, sehingga sistem pengendalian manajemen dapat dibuat konsisten. Dan yang terakhir ini ada memiliki korelasi positif yang lebih kuat terhadap perubahan-perubahan dalam nilai pasar perusahaan. Seperti itu. Nah, dalam penggunaan EVA ini kan untuk meningkatkan kinerja dan mendorong manajer untuk mengambil tindakan konsisten nih dengan peningkatan nilai pemegang saham. Nah, perusahaan dengan EVA tertinggi cenderung biasanya memiliki nilai tambah pasar nih atau market value added yang tinggi nih atau keuntungan bagi pemegang saham yang tinggi. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan EVA dan mungkin cara EVA untuk memperbaiki ketidakkonsisten tersebut dengan memecahkan masalah itu bagaimana mungkin? Oke, jadi di sini untuk em, cara meningkatkan EVA terlebih dahulu ya. Jadi cara meningkatkan EVA ini ada 6 yang biasa digunakan. Yang pertama tuh meningkatkan ROI melalui bisnis proses re-engineering dan produksi gains tanpa menaikkan dasar investasi. Yang kedua yaitu divestasi aktiva, produk, dan bisnis yang ROI biasanya lebih kecil dari biaya modal. Kemudian yang ketiga ada investasi baru yang agresif dalam aktiva, produk, bisnis yang ROI-nya lebih besar daripada modal. Yang keempat ada peningkatan penjualan dan atau margin laba. Kemudian yang kelima ada efisiensi modal dan yang terakhir ada penurunan persentase biaya modal tanpa mempengaruhi variabel lain dalam persamaan EVA. Nah, kemudian ini ada beberapa cara untuk memperbaiki ketidakkonsistenan dalam memecahkan masalah. Eh, karena salah satu kelemahan ROI itu adalah tujuan ROI unit usaha terkadang tidak konsisten dengan batas tujuan ROI perusahaan atau pusat. Jadi, Eva ini memperbaiki ketidakkonsistenan dari si ROI ini dan memecahkan masalah. Nah, ada dua. Yang pertama itu perbedaan tujuan untuk aktiva yang sama dalam unit usaha yang berbeda. Yang kedua yaitu ada perbedaan tujuan laba untuk aktiva yang berbeda pada unit usaha yang sama. Seperti itu. Nah, bagaimana sih untuk mengukur kas yang digunakan? Oke, jadi ngukur kas yang digunakan itu sebagai pengendalian kas umum biasanya terpusat karena mampu menekan penggunaan saldo kas dari setiap unit untuk memegang saldo kas sendiri atau lebih terkendali. Kemudian juga saldo kas akrual pada unit usaha itu lebih kecil dari kas yang diperlukan atau jika ada sisa seperti itu. Kemudian juga maka mayoritas dari kas yang dimasukkan sebagai dasar investasi. Tapi juga beberapa perusahaan ini tidak memasukkan kas sebagai dasar investasi karena seperti kewajiban lancar atau ya cepat habis seperti itu. Kalau tadi mungkin mengenai kas, kalau piutang nih, bagaimana cara mengukur piutang yang digunakan? Oke, jadi kalau untuk piutang itu manajer unit usaha ini dapat mempengaruhi piutang secara tidak langsung dengan menghasilkan penjualan, kemudian penetapan syarat kredit, kemudian ada tujuan kredit individual dan kemudian ada batas kredit dan juga penagihan kredit. Yang dimana biasanya piutang dapat dimasukkan sebagai aset menggunakan nilai buku yang biasanya itu ada nilai buku sama dengan harga jual dikurang penyisihan atas piutang tak tertagih.
Hmm. Nah, kalau untuk mengukur persediaan yang digunakan nih, bagaimana tuh? Nah, jadi kalau untuk persediaan yang digunakan itu biasanya hutang mencerminkan pendanaan sebagai persediaan ya. Kemudian di sini ada modal perusahaan yang dibutuhkan untuk persediaan. Itu sama dengan jumlah persediaan kotor dikurang hutang. Yang dimana itu menunda pembayaran, kemudian akan mengurangi aktiva lancar bersih yang mungkin digunakan untuk kepentingan perusahaan dan membahayakan pada peringkat kreditnya. Seperti itu. Mungkin cukup deh yang mau saya tanyakan nih. Gantian nih. Jadi itu ada beberapa pertanyaan nih yang nggak nyangkut di otak saya. Mau nanya dong, pengukuran kayak properti, kemudian ada pabrik, kemudian ada peralatan aktiva yang awalnya itu dicatat pada biaya perolehan dan dikurangi oleh penyusutan sepanjang umur ekonomi seperti itu ya. Apa aja sih permasalahan yang mengukur kinerja berdasarkan aktiva-aktiva tersebut? Untuk permasalahan nih, biasanya itu terbagi menjadi 5 sih untuk masalah-masalahnya. Yang pertama itu yaitu mengenai tentang akuisisi peralatan baru. Nah, Eva ini mampu menunjukkan kinerja profitabilitas yang telah menurun, meskipun fakta ekonomi menunjukkan laba meningkat. Nah, kenaikan Eva setiap tahunnya tidak mencerminkan perubahan ekonomi yang sebenarnya. Meskipun profitabilitas naik secara konstan, sebenarnya tidak ada perubahan profitabilitas pada tahun pasca pembelian aktiva. Nah, untuk unit usaha dengan aktiva yang sudah tua atau sepenuhnya disusutkan, melaporkan EVA yang lebih besar karena beban modalnya rendah daripada unit usaha dengan aktiva yang baru. Nah, jika diukur dengan ROI, profitabilitas tidak konsisten. Nah, jika aktiva yang telah diusutkan dimasukkan ke dalam dasar investasi pada nilai buku bersih, profitabilitas tidak dinyatakan dengan benar atau misstated, sehingga keputusan investasi kurang tepat. Nah, untuk kedua itu masalah tentang nilai buku kotor nih. Nah, fluktuasi EVA dan ROI dari tahun ke tahun biasanya dapat dihindari dengan memasukkan unsur aktiva yang dapat disusutkan dalam dasar investasi dengan menilai pada nilai buku kotor atau gross book value. Nah, bukan nilai buku bersih. Nah, nilai buku kotor ini terkadang menunjukkan bahwa profitabilitas unit usaha tersebut dengan EVA atau ROI menurun, padahal kenyataannya tidak. Nah, untuk masalah ROI yang dihitung berdasarkan nilai buku kotor dan selalu menunjukkan tingkat pengembalian yang terlalu rendah. Nah, selanjutnya itu ada disposisi disposisi aktiva. Nah, untuk membeli mesin baru biasanya dianggap menggantikan mesin yang lama nih, yang berarti menghilangkan nilai buku mesin yang lama yang ada atau belum disusutkan. Penghapusan nilai buku ini akan mempengaruhi perhitungan profitabilitas karena dasar investasi terlihat turun sehingga EVA meningkat atau terlalu tinggi. Nah, selain EVA yang meningkat, aktiva baru yang dicatat sebagai dasar investasi pada awalnya juga akan memotivasi manajer untuk mengganti mesin. Nah, meskipun belum perlu. Nah, mesin lama yang masih bernilai hanya demi menunjukkan kenaikan profit tadi. Nah, yang selanjutnya itu ada penyusutan anuitas. Nah, dalam penyusutan yang diterapkan perusahaan itu menggunakan metode anuitas, bukan garis lurus. Maka profitabilitas yang menunjukkan ROI dan EVA tepat. Jadi hal yang disebabkan metode anuitas ini mengaitkan investasi implisit dengan perhitungan nilai sekarang. Nah, dalam metode ini rendah pada tahun awal karena nilai investasi saat aset masih tinggi atau baru dibeli dan penyusutan akan meningkatkan seiring penurunan nilai investasi aset atau pada tahun-tahun berikutnya. Nah, sedangkan tingkat pengembalian hasilnya itu konstan. Nah, metode ini sangat jarang bahkan tidak dipakai dalam laporan keuangan. Karena yang pertama itu untuk penyusutan akuntansi seharusnya menggunakan penurunan kondisi fisik atau kerugian nilai ekonomis atau bukan penyusutan yang semakin meningkat. Sehingga akuntansi umumnya lebih memilih eh, garis lurus atau metode yang dipercepat. Nah, padahal metode anuitas ini adalah metode yang paling tepat untuk mengukur laba unit usaha dan mengidentifikasikan masalah yang teknik dengan teknik. Dan yang kedua itu ada tidak
tepat untuk tujuan pajak penghasilan. Nah, yang terakhir yaitu ada masalah tentang metode penilaian lain. Nah, metode lain biasanya adalah dengan cara non-akuntansi, di mana seperti penggunaan nilai buku bersih dengan batas bawah dan penilaian kembali aktifas secara berkala. Nah, hal ini subjektif dalam menimbulkan pertentangan selain. Nah, selain itu untuk berfantasi menimbulkan fraud dan perhitungan profitabilitas untuk usaha yang tidak konsisten. Gitu. Oke, jadi ada banyak juga ya ternyata permasalahan-permasalahan yang ada di Aktiva ini ya. Terus mau tahu dong, gimana sih cara mengukur Aktiva yang menganggur? Tadi ada beberapa Nah, contoh juga kan yang udah disebutin. untuk aktiva menganggur nih atau dikenal dengan idle asset, yaitu menggunakan suatu unit bisnis yang dapat dikeluarkan dari dasar investasi yang ingin dipindahkan ke unit bisnis lain yang memerlukan. Namun biasanya tidak dapat seenaknya dijual saja ke eksternal demi mengeluarkan dasar investasi. Oke, terus mau tahu dong kayak gimana sih cara mengukur Aktiva yang tak berwujud itu? Nah, biasanya untuk kapitalisasi aktiva tidak berwujud akan mengurangi jumlah aktiva atau sebesar jumlah penggunaannya nih, yang akan mengurangi beban modal dan meningkatkan EVA. Nah, dalam buku itu apa namanya dalam materi kita hari ini salah satu contoh aktiva yang tidak berwujud adalah investasi R&D, produk baru dan iklan. Gitu. Oke, kayak gitu. Kemudian ini ada pertimbangan-pertimbangan ya tentunya pastinya. Jadi mau tahu dong pertimbangan tambahan dari evaluasi manajer itu apa aja? Nah, untuk pertimbangan dalam tambahan evaluasi manajer ini, dalam penggunaan EVA ini sebagai perangkat pengukuran kinerja yang sangat disarankan. Tapi biasanya EVA ini tidak menyelesaikan seluruh masalah aktiva nih. Dalam kondisi ini, EVA hanya menyelesaikan masalah yang ditimbulkan dalam perbedaan potensi saja, potensi laba nih. Perusahaan dengan kegiatan pemasaran lebih banyak relatif biasanya memilih EVA yang lebih besar. Nah, biasanya beberapa perusahaan mengeluarkan aktiva tetap dari dasar investasi dan hanya membebankan bunga atas aktiva yang dapat dikendalikan atau modal kerjanya, sedangkan pengendalian aset tetap dilakukan secara terpisah. Itu. Oke, karena tadi bahas tentang evaluasi ya. Mau tahu dong kayak gimana sih laporan dari evaluasi kinerja ekonomi itu apa aja? Nah, untuk laporan evaluasi kinerja ekonomi ini berdasarkan laporan kinerja manajemen yang dibuat pada periode tertentu, biasanya secara berkala, eh, biasanya tuh secara bulanan atau tahunan nih, dan berisi informasi historis atas biaya aktual. Nah, laporan kinerja ekonomi ini dibuat dengan selang waktu yang tak tetap, atau biasanya itu satu kali dalam beberapa tahun. Nah, ini eh, bisa dikatakan merupakan instrumen dari diagnostik, yaitu memberi indikasi atas strategi saat ini atau yang sudah baik atau belum nih, apa namanya strategi yang kita lakukan saat ini, terus untuk fokus pada kinerja masa depan dan dapat dijadikan dasar memperoleh nilai perusahaan keseluruhan atau break up value. Nah, break up value ini biasanya bisa dirumuskan sebagai estimasi dalam jumlah yang akan diterima para pemegang saham jika setiap unit usaha dijual. Nah, mungkin untuk manfaat-manfaat dari breakup value ini, yang pertama itu untuk bagi bagi eksternal nih. Biasanya digunakan dalam membuat penawaran pengambil alihan perusahaan. Nah, untuk bagian internal atau manajemen, biasanya digunakan dalam menilai penawaran dan menunjukkan unit usaha yang menarik atau yang potensial untuk dilakukan gitu. Kayak itu. Nah, untuk jarak antara profitabilitas saat ini dengan break of value,
biasanya menunjukkan perubahan yang harus dilakukan atau profitabilitas saat ini ya, tertekan biaya untuk memperbesar profitabilitas yang mendatang. Nah, seperti pengembangan produk dan iklan tadi. Nah, nilai akhir atau terminal value yang dihasilkan itu biasanya nilai aktiva yang ada di tangan pada akhir periode dan nilai yang diskontokan dan ditambah ke nilai yang arus kas tahunan gitu. Oke, sangat tertarik ya tentang evaluasi-evaluasi seperti ini. Mungkin dari saya itu aja ya yang mau ditanyain. Dan terjawab juga dengan penjelasan saudari Adristi tadi. Saya Alhamdulillah. dengar-dengar agak bindeng ya. Kenapa lagi sih? Iya, rada-rada sakit. Dari awal tadi suaranya udah beda kayak biasanya. Mahasiswa akhir ini harus kuat, nggak boleh sakit ya. Eh, Mungkin itu aja ya dari materi kita hari ini tentang measuring and controlling asset em- employed ini atau mengukur dan mengendalikan aktiva yang dikelola. Mungkin Saudari Adrista ada yang ingin ditambahin atau ada lagi yang ditanyakan mungkin? Mungkin cukup deh, Kak ya. Tadi kan kita sudah bahasnya lumayan banyak nih mengenai mensuring ini. Mungkin segitu dulu ya podcast kita hari ini karena minggu depan akan bertemu lagi tentunya dengan materi yang luar biasa juga dan akan banyak juga pertanyaan-pertanyaan lagi untuk yang terbenam di otak saya dan juga saudari Adistri tentunya untuk bertanya dan kita akan berdialog lagi dan tanya jawab lagi. Saya itu terima kasih telah meluangkan waktunya untuk podcast hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.